أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه علمنا وبه شيخنا بسير النبي والنبي بسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا ومحبنا ونصرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يوالي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hari ini kita pemulaan membuka kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah yang mengarang adalah Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitab yang kita baca ini adalah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia tulisan Arab oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ini masih sejaman Sidin lawan kita guru ini Sidin nih. Cuma Sidin sudah wafat. Nah, beliau ini ulama besar turunan Duriyat Datuk Kalampayan. Nah, kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab bacaan wajib bagi orang-orang yang hendak sempurna mutabaah kepada Rasulullah secara zahir. Jadi bacaan wajibnya itu adalah kitab Bidayatul Hidayah. Dan kitab ini kalaunya di daerah-daerah Timur Tengah sana, kayak daerah Hadramaut, itu termasuk bacaan wajib bagi yang pamulaan hendak menempuh jalan akhirat. Kita baca dulu halaman 1, kata pengantar penterjemah. Halaman 1, kata pengantar penterjemah. Kita mengambil berkat nih pengantar penerjemah nih Syekh Ahmad Zamzam. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadrat Allah Ta'ala yang telah memberikan limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga terjemahan kitab Bidayatul Hidayah ini dapat diselesaikan. Kitab Bidayatul Hidayah ini adalah di antara kitab karangan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang banyak diberi berkat oleh Allah Ta'ala. Dan kitab ini telah banyak memberi faidah dan bimbingan bagi setiap orang yang mentaliknya. Arti mentaliknya itu yang memutalaahinya, yang mempelajarinya dengan niat yang ikhlas untuk mengamalkan isi dan kandungannya. Nah, tetapi dengan niat yang ikhlas itu penting digarisbawahi. Faidah dan manfaatnya sudah jelas. Artinya sudah di mana-mana orang merasakan faidah ini asal dia mengamalkan dengan ikhlas dan tidak dapat diragukan lagi Jasidin. Apabila kita pelajari kitab ini dengan teliti, kita akan dapat merasakan bahwa Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali ini rahimahullahu ta'ala telah berbicara kepada murid-muridnya atau kepada siapa saja yang mempelajari kitab ini. Jadi mun kita belajar kitab ini nang kaya kita belajar dengan Imam Ghazali, dan kaya model kaya Imam Ghazali itu bujur-bujur memadahi kita itu nah.
dengan hati yang penuh rasa kasih sayang. Nampak benar rasa kasih sayang Sidin di dalam kitab ini dan belas kasihan Sidin. Beliau berbicara di dalam kitab ini dari hati ke hati. Nah, dari hati nurani seseorang murabbi yang pendidik, yang alim dan banyak berpengalaman di bidang pembentukan rohani dan penyucian jiwa Sidin ini, sehingga tertampak di celah-celah ungkapan, arti tertampak itu nampak benar kelihatan di kalimat-kalimat ungkapan yang beliau ucapkan dalam kitab ini, yang nampak adalah hakikat dunia yang fana ini dan hakikat akhirat yang merupakan tempat kembali kita yang kekal abadi jasidin. Di dalam kitab ini Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala menggariskan, arti menggariskan itu sudah mempondasikan amalan-amalan harian yang mesti kita lakukan setiap hari dan adab-adab untuk melaksanakan amal ibadah tersebut supaya ibadah tersebut dapat dilakukan dengan baik. Nah, jadi amal ibadah itu penting adab. Bila kada beradab, kada masuk wilayah derajat semalam ya, kalau penuh arti. Jadi kitab ini penuh arti dan memberikan kesan yang mendalam bagi orang yang bujur-bujur mempelajarinya. Begitu pula Imam Ghazali rahimahullah telah menunjukkan kepada kita bagaimana jalan yang mesti kita ikuti supaya kita dapat meninggalkan segala dosa dan maksiat, sama ada dosa zahir ataupun dosa batin. Setelah itu beliau menyebutkan adab-adab pergaulan seseorang dengan Allah Ta'ala sebagai penciptanya dan dengan semua lapisan makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Nah, diatur sudah. Oleh itu kitab ini sangat penting dan sangat sesuai untuk dijadikan panduan amalan harian bagi kehidupan seseorang muslim yang mau menjadikan negeri akhirat, yang mau masuk ke dalam surga dan yang mau mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, yang kesemuanya itu sebagai tujuan hidupnya. Sebenarnya kitab Bidayatul Hidayah ini telah pernah di kita. Arti pun itu kan bahasa kita telah pun diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Al-Alamah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahimahullahu taala. Nah, Sidin meninggal sekitar tahun 1246 Hijriah dan beliau namakan terjemahan beliau itu dengan nama Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Itu yang baharinya nih tuh sampai wah ini itu masih lah, yaitu kitab yang tersangat masyhur di Asia Tenggara ini. Si Abdul Samad Palimbang yang kitab Syiarus Salikin tuh, nah yang malam Jumat. Nah itu. Dan sangat banyak berkahnya. Ia mempunyai gaya bahasa yang tinggi dan huraian yang lengkap serta tambahan-tambahan yang sangat besar faedahnya. Nah, itu jasidin. Dan tujuan kita menterjemahkan semula kitab ini hanyalah untuk menampilkan satu terjemahan yang baru, yang lebih ringkas dan yang lebih sesuai bagi kemampuan generasi yang ada sekarang ini. Nah, karena bahasanya itu kan bahasa orang bahari. Ada ini bahasa orang wayah ini. Nah, pada mulanya kitab ini dicetak di Malaysia, Jasidin. Dan oleh karena banyaknya permintaan di Indonesia, maka kami pun mencetak di Indonesia. Setelah membuat beberapa penyesuaian dengan bahasa Indonesia pada beberapa istilah yang berbeda antara bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan terjemahan ini diterima di sisi Allah Ta'ala dan diberikan keberkatan kepadanya. Dan adalah diharapkan semoga terjemahan ini dapat menjadi jalan bagi sesiapa yang berusaha untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di negeri akhirat kelak. Al-Fakir ilallah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Sidin ini murid Abuya Guru Sukri Unus, termasuk murid senior.
Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, Pondok Pesantren Yasin, Guntung Manggis, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia. 1 Rabiul Awal 1436 Hijriah bertepatan dengan 23 Desember 2014. Sidin menulis pengantar nih. Tapi mun kitab nih tungtung sebelum tahun 2000 Sidin sudah menulis. Tamatnya menulis ini Sidin menulis pas di tempat Imam Ghazali mengarang kitab ini. Nah itu ada bacaannya di sini nah. Pian baca di belakang sini ada. Beberapa ini tuh kita liong aja lah. Itu baca seorang aja pian masing-masing. Nah halaman 8. Muqaddimah. Nah ini muqaddimah sudah masuk ke muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah. Muqaddimahnya Imam Ghazali. Halaman 8. Berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Dengan nama Allah Ta'ala yang sangat pemurah, lagi sangat mengasihani, segala puji bagi Allah Ta'ala sebenar-benar pujian. Salawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, penghulu kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Ketahuilah wahai saudaraku, nah alhamdulillah kita ya Allah diakui sidin saudara yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu. Nah sidin memadahi kita yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa yang sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu itu untuk berlomba-lomba dan untuk mendapatkan kemegahan dan untuk supaya terkemuka di kalangan kawan-kawan dan untuk menarik perhatian orang banyak terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia. Nah, jadi ini ujar guru Bahari pulang, bila kita membaca kitab, khususnya kitab Imam Ghazali, khususnya kitab Bidayatul Hidayah pulang. Jadi kitab, seluruh kitab gitu umumnya dulu, khususnya kitab Imam Ghazali, khususnya kitab Bidayatul Hidayah pulang. Bila sidin bepandir, tujuakan ke diri kita, jangan ke diri orang. Nah bila kita mau menuju akan ke diri kita, insya Allah kita dapat putuh kena. Lah arti putuh lain butuh. Salah dengar ya. Arti putuh nih itu terbuka aja kita, terbuka hijab. Maka perjualanmu, perniagaanmu itu artinya usaha kita menuntut ilmu itu adalah rugi, dan perniagaanmu itu hancur lebur, dan guru yang mengajarmu itu pun laksana seorang yang menjual pedang kepada seorang perampok, seperti sabda Rasulullah SAW, man a'ana ala ma'siyatin walau bi satri kalimatin kana syarikan lahu biha. Nah jadi taumpat guru tuh model kayak terlibat juga. Artinya siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat, nah walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dikira, maksud dikira itu digolongkan lah, berkongsi, berserikat, bekerja sama di dalam melakukan maksiat tersebut. Nah itu. Dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, nah ini yang bagus, dan mencari hidayah. Maksud hidayah di sini mencari paham supaya bujur beramal, itu hidayah naranya. Paham supaya bujur beramal, hidayah. Bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira, karena amun kita nang kaya itu niat menuntut ilmu, para malaikat telah mengembangkan, menghamparkan sayapnya apabila engkau berjalan. Nah, dan ikan-ikan yang ada di laut, susungayan, laut jauh kita sini ya kalau, nah termasuk iwak yang di pasar tuh. Semuanya memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan menuju majelis ilmu. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahwa hidayah itu adalah buah dari ilmu.
Nah, maksud hidayah di sini bahwa hidayah itu maksudnya bahwa paham itu. Nah, maksud hidayah ini paham. Paham cara beramal itu maksud hidayah. Maksud hidayah yang bacaan di sini. Nah, tulisnya di bawah. Maksud hidayah itu maksudnya paham cara beramal itu adalah buah dari menuntut ilmu. Tuh tambahi menuntut ilmu di situ. Bahwa paham cara beramal adalah buah dari menuntut ilmu. Nah, dan bagi hidayah nih, bagi paham cara beramal itu tuh ada bidayahnya, ada permulaannya. Maksudnya, napa yang permulaan digawi yang sudah paham. Nah, jadi setiap paham itu cara beramal, maka ada permulaan amal yang digawi yang disebut bidayah namanya. Jadi jangan tanpa huruf lah, ada hidayah, ada bidayah. Nah, kalaunya hidayah, paham cara beramal. Lalu amal apa yang permulaan kita gawi disebut bidayah namanya. Nah, atau permulaan. Dan pula setiap pahamnya kita cara beramal, di samping ada permulaannya atau bidayah, ada pula nihayah, kesudahannya. Caka kita tuh ke pasar, hendak ke pasar, ada startnya dari rumah, ada sampainya ke pasar. Nah itu. Dan ada juga amal atau paham kita cara beramal itu, amal itu ada zahirnya dan ada pula batinnya. Maksud zahirnya yang kelihatan, ada juga yang ada kelihatannya, amal junarnya. Dan engkau tidak akan, nah ini rumusnya nah. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah. Nihayatul hidayah. Kada sampai kepada kesudahan paham cara beramal, ujung-ujungnya kada sampai ke finish kita. Kita nih hendak ke pasar, kada sampai kita ke pasar, nah, itu maksudnya. Nah, dan tidak akan dapat menyelami batin dari hidayah. Paham ya kita, cuma sampai ke batin-batinnya tuh kita kada sampai. Kecuali nah, setelah engkau selesai dari menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah itu. Nah, apa zahir hidayah itu? Yaitu mutaba'ah secara zahir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa cara mutaba'ah zahir kepada Rasulullah? Di kitab ini jawabannya. Nah, jadi penting benar kitab ini pian belajar. Nah, di dalam kitab ini akan saya sebutkan, ini ujar Imam Ghazali, bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju zahir hidayah yang akan disampaikan kepada batin hidayah. Itu maksudnya. Supaya engkau coba mengamalkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji, maksud menguji ini melatih hatimu. Nah, melatih ya kita. Maksud menguji itu melatih. Seandainya engkau dapati hatimu. Nah, ini tanda-tanda Sidin Malajari, tanda-tanda hati kita ini ama responkah kadakah? Nah, Sidin, seandainya engkau dapati hatimu cenderung, arti cenderung itu katuju kepada kitab ini setelah kita baca katuju dengan permulaan hidayah ini nah, yang ada isi dalam kitab ini nih, dan nafsumu mau mengikuti arahannya. Nah, nyak kepada permulaan jalan menuju hidayah. Jadi tulisnya cenderung kepadanya nyak itu nah, kembali kepada dalam kurung yang di atas permulaan jalan menuju hidayah atau disebut bidayatul hidayah. Ulangi nah. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya, nah, adanya situ kalau supaya jangan bingung nyatu kemana, nyak ke dalam kurung yang di atas, tujuannya ke situ. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepada permulaan jalan menuju zahir hidayah, nah itu maksudnya lah. Dan nafsumu mau mengikuti arahan yang terkandung dalam kitab bidayatul hidayah ini, itu maksudnya. Dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, artinya sewajarnya Jepang juga ya kalau. Nah, arti dapat perhatian nih kita bujur-bujur belajar dan hendak bujur-bujur mengamalkan, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Itu hasilnya.
kita nih dasar bujur-bujur nak ke pasar, batis marah ke pasar, sampai ya ke pasar. Kan gitu logikanya tuh. Hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Nah, tetapi jikalau engkau sebaliknya mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepada akan isi kitab ini, dan nafsumu suka berlambat-lambat di dalam melaksanakan perintahnya yang sudah diatur di dalam kitab ini, maka ketahuilah bahwa kecenderunganmu di dalam menuntut ilmu itu, walaupun hati kita kan kada tapi berminat, tetapi kita umpat juga belajar misalnya itu, nah, maka ketahuilah kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk. Berarti ada tujuan yang lain. Ada tujuan yang lain yang sifatnya keduniaan, yang mau menipu engkau dengan bermacam-macam tipu dayanya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Jadi orang menuntut ilmu tuh lain-lain juga niat. Nah, maka niatnya di sini sederhana aja, kita menuntut ilmu tuh hendak bujur mutabaah lawan Nabi, itu aja selesai sudah. Apakah ilmunya asal ilmu yang perdoain lah. Nah, apa niatnya? Hendak bujur mengikut kepada Rasulullah SAW. Karena ilmu mengikut teman kita kada belajar bisa salah. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, padahal engkau menyangka bahwa engkau telah berbuat kebaikan. Nah, ini jurus syaitan yang paling bagus. Syaitan ini menyuruh kita supaya menggawi kejahatan, kita kada sadar, kita kira itu baik. Mun kawan nang itu naik pangkat setannya. Yang asalnya kopral bisa jadi jenderal tuh setannya, mengkawan nang itunya, memperdaya kita. Karena orang nang berbuat jahat dan inya menyangka itu kebaikan, itu kada mau bertobat, nya sakanya baik, Bang. Maka dengan itu setan telah berjaya memperdayakan engkau, sukses ya kita. Dan ia telah berjaya juga mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan di dalam ayat ini. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, maksudnya katakanlah wahai Muhammad, maukah kamu aku kabarkan dengan orang yang sebenar-benar mendapat kerugian di dalam usaha mereka di dalam beramal di dunia ini, nah, rugi, yaitu orang yang telah menyia-nyiakan perbuatan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Maksud menyia-nyiakan beramal juga cuma kada ikhlas, itu maksud menyia-nyiakan. Sedangkan mereka itu menyangka bahwa mereka telah berbuat baik. Ini berbuat baik juga cuma kada ada keikhlasan. Maksud kada keikhlasan ini kada ada bujur-bujur niat hendak baparak lawan Nabi, mutabaah zahir dan batin kepada Nabi. Dikiranya itu baik. Nah, ketika itu syaitan sangat pandai mengajar. Nah, jadi itu orang yang rugi ya Allah Ta'ala. Nah, maka titiklah situ. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajar kepada engkau akan kelebihan ilmu dan derajat para ulama. Nah, lalu kita hendak juga jadi ulama berpengetahuan. Nah, tapi tujuannya kada hendak berbarak lawan Nabi. Nah, lalu ia mengajar engkau beberapa kelebihan mencari ilmu nang kini ya, dan telah disebutkan dalam hadis dan juga perkataannya para ulama. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan akan engkau daripada seumpama sabda Rasulullah SAW yang berbunyi. Nah, kita kada ingat lawan sabda ini. Manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Nah, ini penting benar nih yang ditulis. Jadi kita tuh isi kitab banyak, isi kitab tulisin ini di para kitab kita nih tuh. Siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya atau amalannya yang ikhlas, tambah itu yang ikhlas, tidak bertambah. Maksud hidayahnya di sini amal, makanya disebut hidayah loh ke sini. Hati hidayah itu petunjuk yang bujur di dalam beramal. Inya ini beramal juga cuma luput petunjuk yang bujurnya, amalnya digawi, petunjuknya luput. Nah, maka orang kayak ini tidak bertambah apapun, artinya kada bertambah parak lawan Tuhan, kada bertambah parak lawan Nabi, maka ia hanya bertambah jauh dari rahmatnya Allah, walaupun amalannya banyak. Nah, apalagi ini memang kada beramal juga.
Dan syaitan juga melupakan engkau dari sabda baginda yang berbunyi, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Nah, ini asal takutan benar pian. Artinya orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim, yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Kada bermanfaat lawan ilmunya. Bermanfaat cuma tujuannya lain. Tujuannya lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni, ini doanya nah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Artinya, ya Allah, aku berlindung dengan engkau dari ilmu yang tidak memberi manfaat, dan daripada hati yang tidak khusyuk, dan daripada amalan yang tidak diterima, dan daripada doa yang tidak dikabulkan. Nah, maksud doa yang tidak dikabulkan, doa yang tidak diridhoi. Nah, tulis di bawah tuh, nah, tidak diridhoi itu maksudnya. Dikabulkan ini. Jadi doa itu didengar, maksudnya diridhoi Tuhan. Yusma' itu didengar, diridhoi Tuhan. Kalau ibadah yang kada diangkat, ibadah yang kada ikhlas. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, marartu lailatan usriya bi aqwamin tuqradu shifahum bi maqarida min narin wa qultu man antum, qalu kunna na'muru bil khair wa lanatih wa nanha 'anil syarr wa natih. Artinya, aku melalui, ya Nabi, aku lalu pada malam, pernah melewati pada malam ketika aku diisrakan. Yang kulalui adalah suatu kaum yang mereka itu diputung lidah mereka dengan gunting yang dari api neraka. Maka aku bertanya, siapakah kamu itu? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengerjakannya. Nah, tafsirnya ini mudahkan. Nah, pemahamannya di sini adalah orang yang jadi khatib Jumat. Makanya sampai ini ada para ulama yang kada mau jadi khatib, karena takutannya, artinya waspada lawan ini. Nah, karena khatib Jumat itu kan ittaqullah, ya kalau, nah, takutan. Makanya ada para ulama yang sampai ini kada wani jadi khatib. Kenapa? Karena ittaqullah itu bang. Maka mun kita kada termasuk kada bujur-bujur takwa, masuk kena di sini. Nah, sedangkan apabila kita belajaran yang kayak ini, itu tuh insya Allah yang tukang baca akan ini dapat manfaat dan kada termasuk di sini. Kenapa? Karena ini Imam Ghazali memadahi kita berataan, termasuk ulun dipadahi sidin. Jadi ulun ni sakadar palayan tukang bacakan aja. Ini nah ulun bincul benar nih. Nah ya kalau, tapi kalau kita sebagai khatib itu kada gampang-gampang. Nah, artinya menyuruh, dan suruhan itu termasuk rukun di situ. Ya kada. Nah, kada kawa ditinggalkan itu. Maksudnya apa? Jangan berlomba-lomba jadi khatib. Itu maksudnya. Kada usah mendaftar jadi khatib. Orang menyuruh hanyar maju. Itu kan lihat itu mun sudah ada hak, seorang bakal kalah aja dulu. Kada usah. Naran ko buat juga aja. Was kada dibuat guyang masigit aja. Nah, anehnya mun menyatahu nang kain takutan pian. Jadi yang marar tuh lailatan usriya bi itu tafsirnya yang para khutbah lah. Alhamdulillah ya kalau. Nah, tapi jangan juga kita mbah takutan nih kada mau jadi khatib, siapa pulang kada ada kau Jumat pulang ya kalau. Jadi kita berterima kasih jolon khatib karena berkat sidin terjadi Jumat. Nah, itu walaupun resikonya ganal bagi sidin ya kalau kita doakan ya kalau sidin termasuk kita orang-orang yang takwa. Nah, itu caranya jangan khatib tuh mesti jemadahi takwa kada juga aja. Nah, luput naranya ke orang ke seorang.
Maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku dari tipu daya syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Jadi syaitan cepati banyak itu nah tuntut ilmu situ. Nyawa sudah bisa bertajwid lah, bisa. Nah, belajar belagu pulang. Nyawa sudah lah bisa belajar pulang. Itu syaitan tuh. Padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan menggelincirkan niatmu. Nah, maka para ulama itu memadahkan ilmu yang bermanfaat. Artinya syaitan kadakawa menyuruh-nyuruh kita mempelajari itu. Sebab bila syaitan menyuruh pelajaran itu, cagar tabulik kamu hanya. Apa itu? Fardu ain. Bila kita belajar yang fardu ain, malah artinya kita bisa senjata mengalahkan syaitan. Yang disuruh syaitan kita menuntut ilmu yang fardu kifayah, padahal kita belum tuntung fardu ain. Tajwid belum bisa, disuruh kita belajar belagu mengaji. Ada tuh tujuannya. Nak napa? Nak perlombaan ya. Nah, ada tuh tujuannya. Tapi kalau kita belajar fardu ain sifat 20, fikih, tasawuf, itu malah takut syaitan menghalang-halangi. Sebab bila kita belajar itu senjata makan tuan syaitan menyuruh. Maka celaka bagi si jahil, dan kecelakaannya hanya sekali celaka, karena ia tidak mau belajar. Jadi bila si jahil kadang mau belajar, celakanya sekali. Dan alangkah celaka bagi si alim, kecelakaannya 1000 celaka apabila ia tidak mengamalkan dengan ilmunya. Nah, dan ketahuilah, nah sekurang-kurang ilmu itu diamalkan sekali seumur hidup. Dalam kitab Al-Adhkar Nawawiyah di mukadimahnya itu, walau marratan wahidatan, walaupun sekali. Mungkin kita mengamalkan seluruhnya kadang apa ya, kalau cuma ada pilihan-pilihan. Cuma yang pernah kita dengar, walaupun sekali kita mengamalkan itu. Nah, dan ketahuilah bahwa manusia di dalam menuntut ilmu itu terbagi kepada 3 keadaan. Nah, manusia nih menuntut ilmu ada 3 keadaan. Pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikan dirinya sebagai bekalan ke negeri akhirat. Orang yang menjadikannya sebagai bekal ke negeri akhirat. Maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu itu kecuali hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, ya kalau dan hanya untuk supaya selamat di negeri akhirat. Maka orang itu termasuk di dalam golongan orang yang beruntung. Maka realnya kayak apa? Supaya selamat di akhirat, dapat ridha Tuhan. Satu aja realnya. Kenapa menuntut ilmu? Supaya bujur mutabaah dengan Rasulullah, dapat ridha Allah, selamat di akhirat. Itu anunya cara pelaksanaannya tuh. Kedua, ada juga orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu untuk mendatangkan keuntungan yang segera, yaitu di dunia. Ini hati-hati benar, kayak kita tuh misalnya lah kuliah, kan menuntut ilmu juga. Hati-hati jangan tujuan tuh hendak begawi. Ini penting benar memadahin lah. Men kuliahnya bagus, bujur, silahkan sampai ke aras ke kuliah bagus saja, ya ada bapak. Cuma jangan onting hendak supaya kau begawi. Itu sudah masuk ke golongan kedua ini nah. Takutan benar kita. Padahal kan kuliah tuh banyak pelajaran ilmu agama juga di situ. Tapi kalau tujuannya hanya supaya nyaman begawi, dapat ijazah lalu kau begawi, ini golongan yang kedua. Jadi tetap aja kuliah, jangkal aja kuliah kita. Nah, cuma niatnya tadi masuk golongan pertama tadi. Dan untuk mendapatkan kemuliaan, tujuannya kuliah supaya dapat ilsi aja, sebutin bebahayan kayak ini. Atau dapat yang sedikit ada gangguan. Nah, istagi kan. Nah, maka pangkat dan harta benda. Nah, untuk mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda. Sedangkan dia sendiri menyadari hal ini. Artinya tahu itu salah sebenarnya. Cuma naran tahu pergaulan zaman sudah kayak itu. Nah, dan ia merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya. Paham mainnya? Itu salah. Nah, ini golongan kedua lah. Dan kehinaannya akan maksudnya sini kehinaan niatnya
Tulis di bawah maksudnya tuh kehinaan niatnya. Jadi orang ini tahu aja sudah niatnya salah, tapi naran situasinya sudah kayak itu. Nah, maka orang yang ini artinya lah gawiannya bujur aja, tarusakan aja, ibarat hendak kuliah apa silahkan aja, hendak jadi polisi silahkan, hendak jadi tentara silahkan. Sebab itu penting juga. Kamu nggak ada polisi dah urupian, kada ada tentara ngalih juga kena ya kalau. Nah hendak jadi ini jadi silahkan aja, cuma niatnya yang dibujurkan. Nah itu niatnya dibujurkan. Namun niat sudah salah, biasanya perjalanan sampai ke ujung jadi salah tuh. Maka orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya Jasudin. Niatnya sudah salah. Jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah. Padahal kita tulah kuliah atau bantu niatnya untuk begawi, belum tentu juga begawi. Niat maka masalah. Ya kalau bujurahkan aja niat. Nah, begawinya pang. Nah, begawi dengan kehendak Tuhan. Bila takdir berlaku terjadi, bila kada. Kemudian urusannya orang yang kada sempat bertaubat ini, seandainya nih kada sempat bertaubat, urusannya terserahlah kepada kehendak Allah Ta'ala. Mati sul khatimah nih, kada sempat bertaubat. Kalau mau Allah maka dimaafkannya, atau kalau mau Allah maka disiksanya. Nah, tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia bertaubat dan sampai sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan, maksud pembetulan ini perbaikan terhadap apa yang tercedera dan terkurang. Nah, apa yang kekurangan di dirinya, apa yang tercedera itu yang kada bagus di hatinya, niatnya dulu kada bagus dibaikinya. Nah, keikhlasannya dulu kada ada. Nah, belajarnya ikhlas. Nah, maka dia bisa dikumpulkan bersama golongan yang beruntung, mun kaya itu mun sampat. Karena orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Nah, itu yang nomor 2. Tahu pada salah, itu nomor 2. Cuma sempat bertobat mudah-mudahan ya Allah. Nah, yang ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syaitan. Nah, kita ngalih sedikit nih. Maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda. Nah, berarti ilmu ini ilmu yang fardu kifayah, sebab itu mendatangkan duit. Kalau fardu ain kan mendatangkan duit, pian apa ada? Kita belajar sifat 20 dapat duit pian. Kada lo kok. Nah, belajar tasawuf malah kita tahu, oh ini salah nah. Ya kalau. Tapi kalau kita belajar fardu kifayah, Bang. Nah, memang ada. Jadi kada salah. Pelajaran fardu kifayahnya kada salah lah. Nah, niatnya yang dibujurkan yang bisa salah. Dan bermegah-megah dengan kedudukannya, dan merasa bangga dengan banyak pengikutnya misalnya. Nah, dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut. Nah, tak buat bahasa Banjar sebuting. Mengaut ya kalau. Ini orang Banjar aja ngalih ya kalau. Nah, untuk mengaut jasiden. Nasi itu dikaut ya kalau. Mengaut keuntungan dunia. Walaupun demikian, dia masih terperdaya lagi dengan sangkaannya bahwa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, karena dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Nah, di hatinya kada ada ikhlas. Nah, kayak ulun misalnya di hati kada ada ikhlas. Ya kalau yang diunting dunia, tapi pakaian ulun pakaian ulama. Jadi bila ada perkumpulan-perkumpulan masuk, duduknya pun deretan-deretan ulama. Nah, ini berbahaya nih. Maka dia berbicara seperti pembicaraan para ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan loba di dalam menghimpunkan kekayaan dunia. Maka orang yang seperti ini termasuk di dalam golongan orang yang binasa, jahil. Nah, jahil aja kita. Nah, kenapa disebut jahil? Inya kada bujur-bujur belajar menyempurnakan fardu ain. Itu pang tuh. Dan tertipu dengan tipu daya syaitan, dan sangat tipis harapnya untuk ia bertobat kepada Allah Ta'ala. Ngalih nih.
Karena dia telah menyangka bahwa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik, padahal ia telah lupa akan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Nah, ini wilayah hati lah, hai orang-orang yang beriman. Kenapa hatimu masih belum bujur-bujur? Nang kaya mirip-mirip barang kaya hati Nabi. Nabi itu penyabaran, Nabi itu ikhlas. Nah, ini hati wilayahnya. Yang hai orang-orang yang beriman kan. Maka kan wilayah hati itu. Dan orang ini sebenar-benar termasuk nang kaya kita, kaya ulumnya pamurahlah julun. Orang yang pamalar musuh Tuhan. Nah, ya kalau mamandir nang kaya itu, mendengar yang bini di rumah, yang bini berarti lakiku menyuruh pemurah, beriakan yang bini, yang baju laki yang banyak yang hanya-hanyar itu, boleh ke rumah tinggal baju borok, mamuk yang laki, benar nyawa aja. Maka pian kemadahi tadi jam pemurah aja, itu segan orang kada segan kau aja. Nah, dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ana, ujar Nabi, ana min gairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Wakila ma huwa ya Rasulullah, wakila ulama usu. Nah, sebelahnya. Artinya selain daripada dajjal, Nabi itu takutan juga lawan dajjal, bukan dajjalnya takutan nih umat Nabi nih roh pina tak pengaruh lawan dajjal. Tentang Nabi takutan nih. Tapi ada selain itu yang Nabi aku khawatir, yaitu satu perkara yang sangat aku khawatirkan lebih daripada si dajjal yang mengancam umatku. Lalu ditanya oleh orang para sahabat, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, mereka adalah ulama usu, yakni ulama yang jahat. Nah, ulama yang kada bersifat ikhlas, ulama yang hendak mengejar jabatan saja, ulama yang hendak mencari duit saja, misal. Nah, apabila kita nang kayak itu, kita waspada. Mun orang pang, wajib kita bersangka baik. Lah, bila kita menyangka si anu nutujuh, berarti kita tuh yang buruk hati. Bila kita menyangka orang yang jahat, berarti hati kita yang jahat. Lah, ini untuk kita, ada untuk orang. Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama usu, ulama yang jahat ini, walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain dari cinta dunia kepada cinta akhirat, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Memang untungnya menyuruh supaya cinta lawan akhirat, tetapi gawiannya menjadi contoh bagi orang supaya menyasah dunia. Gawiannya itu nah menjadi hal, menjadi contoh bagi orang supaya menyasah dunia. Karena amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Nah, orang melihat lawan gawian kita. Nah, sedangkan orang tuh mendengar jual lawan gawian kita. Nah, gawian kita ini lebih orang turuti daripada ucapan kita. Apalagi kita misalnya ulama. Dan orang banyak lebih mudah terpengaruh dengan perbuatan ulama yang so ini, ulama yang jahat ini, daripada perkataan mereka. Nah, jadi melihat gawian bisa langsung mengompati, dikira bujur. Maka apa yang dirusakkan oleh ulama yang jahat ini, ulama isu ini, dengan perbuatan mereka lebih banyak kerusakannya daripada apa yang dapat dibaiki oleh lidah mereka. Orang yang jahil belum berani menghimpunkan dunia banyak-banyak. Orang nih jahil belum berani mengumpulkan dunia banyak-banyak, kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama isu ini berbuat demikian. Nah, melihat guru-gurunya berabut, umpat aja murid berabut. Itu maksudnya. Maka jadilah ilmu yang ada pada mereka itu sebab keberanian orang banyak membuat bermacam-macam maksiat. Karena hal perguruan yang kali itu. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Namun demikian, nafsu amarah ulama isu ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan
dan membisikkan kepadanya bahwa dia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga ia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah dari Allah Ta'ala. Nafsunya juga menghayalkan kepadanya bahwa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Nah, lalunya kada mau bertaubatnya merasainya yang baik. Nah, berarti belum belajar tasawuf. Wahai para penuntut ilmu, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama tadi, yang menuntut ilmu semata-mata hendak berparak lawan Nabi. Dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua, karena banyak sekali orang yang lalai yang telah ditemui oleh kematian, artinya mati sebelum ia sempat bertaubat. Dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga tadi, maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Artinya ngalih baiknya. Kayak inilah orang tak biasa memadahi orang, tak biasa jadi penceramah, mengalih diceramahi pian. Andainya sudah gawiannya, para sabujur je terus. Kayak ulun ngalih padahi. Kenapa ulun tak biasa memadahi? Nah, contohnya tuh rasa bujur saurangnya terus. Maka apabila engkau bertanya apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, untuk dapat aku menjawabnya, untuk dapat aku mencobanya bagi diriku, maka ketahuilah bahwa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir atau mutabaah zahir. Nah, kepada Rasulullah SAW. Dan yang dimaksud dengan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah, yaitulah takwa yang batin, itu mutabaah batin kepada Rasulullah. Nah, cuma kada kawa kita mencapai mutabaah batin kalau kada berdahulu memahami dan mengamalkan mutabaah zahir. Dan surga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa yang zahir, dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Artinya inya tuh kada mungkin dapat petunjuk yang bujur munnya kada mau menuntut ilmu yang bujur. Nah, dan takwa itu terbagi kepada dua. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala yang disebut melaksanakan ketaatan. Kedua, menjauhi segala larangan Allah yang disebut meninggalkan kemaksiatannya sidin. Maka di dalam kitab ini akan saya sebutkan kedua-duanya sebagai bagian ini dengan ringkasnya. Wallahu a'lam. Insyaallah pertemuan akan datang masuk bab pertama lah. Mukadimah tuntung sudah kita membaca huruful atas. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وشيخ علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد علي بعلم وصوله وفرحه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا والصحيب الراتب قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس إلى روح سيدنا علي بن عبد الله بارسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطاس وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمنك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عن الرجاعين وذبارنا من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأنصر واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا
وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا لجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله.